Halo guys, berjumpa lagi di video kali ini. Kali ini bukan membahas akuntansi, bukan membahas pajak, bukan juga kita membahas mengenai statistik. Terus kita pengen bahas apa nih kali ini? Kita akan bahas mengenai ekonomi ya teman-teman, ilmu ekonomi. Sesuai dengan slide yang ditampilkan di judul ya, Industri 4.0 ya. Syarat pada saat ini itu industri itu berkembang juga ya teman-teman. Jadi karena temanya hari ini ekonomi, maka slide-nya akan disesuaikan juga. Sebelum video ini dimulai, seperti biasanya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Ibu Kansa dari Universitas Negeri Jakarta. Teman-teman untuk detail bisa nanti di pause videonya atau nanti silakan dibaca ya bahwa pengalaman saya itu lebih banyak berkecimpung di dunia ekonomi, akuntansi, dan pajak. Jadi di hari ini kita akan membahas apa saja nih? Pembahasan pertama adalah kita membahas mengenai pengertian ekonomi dua sektor. Ya, dan yang kedua adalah pelaku ekonomi dua sektor. Dan kita akan membahas bagan alir ekonomi dalam dua sektor. Dan bagaimana komponen di dalam sebuah pendapatan yang dikategorikan pendapatan nasional. Lalu kita akan praktik juga mengenai fungsi konsumsi dan fungsi tabungan dan bagaimana pendapatan itu bisa menyeimbangkan yang dinamakan dengan angka pengganda. Yuk kita lanjut, tapi sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Nanti kalau misalnya ada materi yang nggak ngerti dari apa yang saya jelaskan, jangan ragu untuk komen di bawah. Pasti nanti akan saya jawab satu persatu sampai semuanya terjawab ya teman-teman. Oke, saya lanjutkan ke materi. Jadi, ekonomi dua sektor di sini adalah ekonomi sektor rumah tangga dan perusahaan swasta. Kalau rumah tangga ya kita kenal pasti sehari-harinya kita perlu membeli sebuah kebutuhan ya teman-teman. Kebutuhan tersebut kita belanjakan dan kita akan memutarkan ekonomi di Indonesia. Ekonomi atau ekonomi dimanapun tempat kalian belanja di negara manapun ya teman-teman. Dan kalau sektor perusahaan swasta pasti memerlukan yang dinamakan dengan bahan baku atau hal-hal yang terkait dengan pembelanjaan agar bisnis dari perusahaan swasta tersebut berjalan. Perekonomian ini bersifat sebagai sistem perekonomian yang sederhana atau tertutup ya teman-teman. Maka dari itu untuk mengawali pembahasan mengenai ekonomi ini, saya membahas dulu mengenai ekonomi dua sektor karena ini masih sektor yang bisa dibilang kita mudah untuk memahaminya ya teman-teman. Dan perekonomian itu tidak dapat kegiatan di pemerintah maupun kegiatan di dalam di luar negeri ya teman-teman. Jadi seperti yang saya bilang tadi, baik teman-teman belanja dimanapun, itu tuh tetap saja ekonomi tersebut itu masih terbatas di negara di mana teman-teman membeli barang tersebut. Contohnya kalau teman-teman belinya di Jepang saya, jadi teman-teman tuh meningkatkan ekonomi yang terjadi di Jepang. Begitupun kalau di Indonesia, teman-teman membeli kebutuhan di Indonesia, teman-teman yang memutar ekonomi di negara Indonesia. Tapi kalau misalnya antara Indonesia dan Jepang, di ekonomi dua sektor ini sih belum diatur ya teman-teman. Jadi ini memang masih di dalam satu negara dan ruang lingkupnya pun hanya rumah tangga dan perusahaan swasta. Lalu yang disebut dengan rumah tangga itu apa sih? Seperti biasanya ya, membeli konsumen yang terdiri atas individu dan keluarga. Misalkan hal yang paling simpel belanja bulanan lah ya, ibu-ibu di sini sering belanja bulanan. Belanja bulanan tersebut termasuk dalam ekonomi dua sektor karena dapat membantu perekonomian yang terjadi di dalam negara tersebut. Dan ada juga yang disebut dengan rumah tangga perusahaan karena di sini untuk memperoleh laba kita harus memutarkan juga bahan baku yang dimiliki lalu persediaan apa saja yang perlu dibelanjakan. Lalu ada juga yang disebut dengan bagan ya teman-teman. Jadi di sini merupakan bagan yang menggambarkan sebuah ekonomi dari dua sektor. Bagaimana dari sektor rumah tangga itu mampu untuk saling nyambung ya teman-teman untuk mendukung perusahaan dan perusahaan juga balik lagi ke rumah tangga sehingga ekonomi di suatu negara itu dapat berjalan.
Jadi sektor perusahaan itu melihat ya teman-teman, kira-kira apa sih kebutuhan dalam rumah tangga tersebut untuk dibelanjakan. Misalkan ada juga produk kantor yang produk perusahaan yang produksi ciki atau snack-snack. Ada juga yang memproduksi alat sampo atau pasta gigi gitu ya teman-teman. Itu melihat dari kebutuhan dari rumah tangga. Jadi faktor produksi mereka tuh bukan suka-suka sendiri ya, tapi mereka melihat pasar. Kira-kira rumah tangga itu belanja tentang belanja apa aja ya gitu. Dan sektor rumah tangga ini kan pasti memperoleh gaji nih setiap mereka bekerja gitu ya. Dan gaji tersebut itu ujung-ujungnya apa? Untuk belanja bulanan ya teman-teman. Dan belanja bulanan tersebut nantinya dilihat oleh perusahaan sebagai sesuatu yang menguntungkan. Jadi perusahaan itu akan memproduksi kembali gitu ya, membeli uh, barang ya. Dan kalau misalnya kita lihat, kenapa di bagiannya rumah tangga dan perusahaan itu ada yang disebut dengan saving dan investasi. Karena kan kalau saving itu terkaitnya dengan rumah tangga ya teman-teman. Setelah ada uang yang dibelanjakan, maka uang sisanya akan misalnya diapakan saving, misalnya seperti itu. Dan yang kedua itu terkait dengan investor ya. Jadi saving itu kan perputarannya adalah mereka rumah tangga itu mendapatkan gaji ya teman-teman. Setelah itu mereka berpikir untuk saving ya ke bank. Ada kan investor yang datang ya teman-teman. Investor itu pengen minjem gitu ya ke bank yang dibuat untuk rumah tangga ini menabung, sehingga lembaga keuangan itu dipinjamkan gitu uangnya gitu ya ke investor untuk apa? Untuk investasi ke perusahaan. Perusahaan mereka berpikir nih bagaimana mereka membalas jasa kepada rumah tangga, yaitu dengan menyediakan beberapa kebutuhannya. Kebutuhan tersebut ya juga untuk menguntungkan lagi nih untuk perusahaan. Kenapa? Karena perusahaan tersebut memproduksi sesuatu yang dibutuhkan oleh rumah tangga seperti itu ya teman-teman. Dan dari rumah tangga tersebut juga mempengaruhi faktor produksi dari perusahaan. Kira-kira perusahaan itu akan memproduksi apa? Seperti yang dijelaskan di sebelumnya ya teman-teman. Sehingga perusahaan memproduksi gitu ya, perusahaan juga menyediakan kebutuhan untuk rumah tangga. Itulah yang kita sebut dengan bagian ekonomi dua sektor. Kenapa disebut juga sederhana? Karena kita itu sehari-hari bersinggungan ya teman-teman. Kalau belanja harian aja ada sesuatu yang habis, entah dia pasta gigi, sampo atau sabun mandi gitu ya teman-teman, kita pasti udah belanja lagi. Kalau teman-teman perhatiin, kalau lagi beli sampo gitu, perhatiin produksinya siapa ya. Jadi kantor tersebut yang melihat peluang bahwa sampo itu selalu dibutuhkan oleh sebuah rumah tangga. Jadi di sini adalah komponennya ya teman-teman. Jadi ada konsumsi, ada tabungan, ada investasi. Ini sesuai dengan bagan yang ditunjukkan di sebelumnya. Dan dari bagan tersebut terbentuklah sebuah komponen ini. Dalam hal konsumtif ya teman-teman, kita mengkonsumsi sesuatu gitu ya untuk menghabiskan nilai guna suatu barang. Simpelnya kita membeli sebuah sampo ya teman-teman. Dari sampo tersebut nantinya akan kita belanja sesuatu teman-teman, dan kita menghabiskan sampo tersebut ya teman-teman. Jadi itu yang disebut dari mengurangi nilai guna suatu barang. Dan yang kedua adalah adanya fungsi konsumsi, di mana fungsi konsumsi ini menggambarkan besarnya pengeluaran konsumsi jika memiliki sebuah pendapatan, dan bagaimana pengeluaran atas konsumsi tersebut ya teman-teman. Makanya di sini saya kasih gambar animasi orang belanja gitu ya teman-teman, supaya teman-teman bisa memperhatikan dengan lebih visual ya sebenarnya konsumsi itu apa ya teman-teman. Dan ini merupakan rumus fungsi konsumsi. Untuk lebih memahaminya, biasanya sih rumus konsumsi ini digunakannya di saat perkuliahan saja ya teman-teman. Jadi teman-teman silahkan nanti lihat soalnya ya. Jadi di sini pada suatu perekonomian diketahui besarnya pendapatan suatu tahun tertentu sebesar 140 triliun. Besarnya konsumsi 110 triliun, dan pada tahun berikutnya pendapatan nasional naik ya teman-teman 20 triliun, dan pengeluaran konsumsi naik menjadi 125 triliun. Lalu kita menulis angkanya dulu nih teman-teman. Di sini adanya
besarnya pendapatan suatu tahun tertentu adalah 140. Lalu konsumsinya di sini adalah 110 triliun. Dan di sini ada yang disebut juga dengan 160 ya teman-teman. 160 itu dari Y2. Biasanya ini memang sudah ditentukan ya teman-teman dari soal gitu ya teman-teman. Kalaupun belum ditentukan, teman-teman lihat di sini ada besarnya pendapatan 140 ditambah dengan pendapatan nasional yang naik sebesar 140 triliun. Jadi total pendapatan yang naik itu sebesar berapa? Sebesar 160 triliun. Dan di sini ada konsumsi juga ya teman-teman. Maaf, slide-nya terpindah. Di sini ada konsumsi juga terkait dengan besarnya 110. Lalu pengeluaran konsumsi itu ternyata naik ya teman-teman, tapi naiknya itu teman-teman perlu memperhatikan lagi nih kalau soalnya itu soal cerita. Kalau soal cerita kan artinya naik sebesar 20 triliun. Tapi kalau misalnya naik sebesar 20 triliun, artinya dari perekonomian awal ya 140 itu perlu ditambah dengan 120 ya teman-teman. Jadi 140 tambah 20 sama dengan 160. Sedangkan untuk konsumsi di sini menjadi naik sebesar 125 triliun. Jadi di sini kita perlu untuk menuliskan berapa sih kenaikan pendapatan dan berapa kenaikan konsumsi. Jadi bagaimana kita menentukan persamaannya, yaitu dari MPC ini, dari perubahan konsumsi dikali dengan perubahan pendapatan ya teman-teman. Jadi kita mendapatkan nilai 1520. Lalu teman-teman menghitung nih bagaimana caranya teman-teman sampai ke persamaan. Jadi persamaannya adalah A ditambah BY. Jadi kita yang pertama adalah perlu mencari nilai A dan perlu mencari nilai B ya teman-teman. Jadi kita mengetahui bahwa di sini besarnya konsumsi itu 110 ya teman-teman. Lalu nilai A kita pengen cari ini teman-teman. Dan di sini untuk nilai B-nya tuh sudah diketahui bahwa 3/4 ya teman-teman dari 1520 itu. Timbullah angka 3/4 ya, terus dikalikan dengan berapa pendapatan suatu tahun tertentu. Jadi 110 sama dengan A ditambah 3/4 dikali 140 ya teman-teman. Jadi tadi MPC itu bukan delta C dikali delta Y, melainkan delta C dibagi delta Y ya teman-teman. Jadi 15/20. Dan 15/20 disederhanakan jadi 3/4 seperti itu ya teman-teman. Dan nilai C ini kan udah ditentukan 110. Lalu kita mencari nilai A-nya karena nilai B-nya itu dari MPC udah ketahuan ya teman-teman, yaitu 3/4 gitu kan. Terus 140 dari mana? 140 itu dari pendapatan dari suatu tahun ya teman-teman. Jadi 110 sama dengan A ditambah 3/4 dikali 140. Jadi 110 sama dengan A ditambah 105. Jadi A itu sama dengan dipindah ruas ya teman-teman. Jadi dikurangi nih 105-nya. Jadi 110 dikurang 105. Jadi A-nya sama dengan 5. Sehingga diperoleh ya teman-teman. Sewaktu persamaan tinggal dimasukkan saja nilai A-nya berapa dan nilai B-nya berapa, seperti itu. Maka dari sini akan adanya penggambaran nilai grafiknya itu ya teman-teman. Jadi sebelumnya kan tadi sudah dihitung ya fungsi perekonomiannya berapa. Ini saya balik lagi ke fungsi konsumsi ya teman-teman, tadi sempat terpindah slide-nya. Nah ini kan sudah ditemukan nih fungsi konsumsinya. Lalu langkah kita selanjutnya apa? Kita membuat suatu bagan ya teman-teman, ini bagannya. Jadi kita akan mengetahui nilai konsumsi itu berapa dan Y itu ditentukan dari nilai C. Sifat kurva ini digunakan untuk mengambil sebuah keputusan dalam suatu ekonomi. Lalu selain dari sisi konsumsi, kita punya sisi tabungan. Kalau misalnya kita sudah mengonsumsikan gitu ya teman-teman, ini tabungan ini lebih ke rumah tangga sih ya teman-teman. Jadi ketika gaji lalu belanja masih ada sisa uangnya. Nah biasanya di dalam rumah tangga tersebut ada tabungan ya teman-teman. Jadi fungsinya adalah sebagai berikut ya. Silakan dilihat S sama dengan min A ditambah 1 dalam kurung 1 kurang B dikali Y.
Jadi S ini merupakan jumlah tabungan ya, pengeluaran untuk tabungan. Kenapa kita sebut pengeluaran? Karena dalam tabungan tersebut kan kita menyisihkan uang kita ya teman-teman. Jadi mengurangi nilai konsumtif kita. Misalkan dari 2 juta itu teman-teman menabung 1 juta, lalu sisa 1 jutanya lagi untuk konsumtif gitu ya teman-teman. Jadi itulah kenapa kita sebut pengeluaran untuk tabungan gitu teman-teman. Jadi di sini ada contoh lagi nih, contoh soal ya teman-teman. Jadi pada sewaktu perekonomian gitu, sebesar pendapatannya 140, masih sama kayak yang tadi ya teman-teman. Besarnya konsumsi 110. Pada tahun berikutnya pendapatan nasional naik sebesar 20 dan pengeluaran konsumsi naik menjadi 125 triliun. Coba teman-teman perhatikan. Bedakan bahasa sebesar dan naik menjadi ya teman-teman. Jadi kalau naik sebesar artinya ditambahkan. Kalau naik menjadi itu berarti jumlah totalnya. Jadi gimana nih kita menentukan fungsi dari tabungan ya teman-teman. Ini fungsi tabungan. Kita lanjutkan bahwa kita sudah menentukan ya tadi nilai konsumsinya tuh berapa. Tadi kan kita balik lagi nih ya teman-teman. Kalau ada yang belum cukup mengerti ya. Jadi delta C itu kan terkait dengan konsumsi ya teman-teman. Jadi di sini konsumsi itu 110. Lalu ada yang disebut juga dengan menjadi naik menjadi 125. Artinya kan 125 ya teman-teman dikurangi dengan nilai konsumsi yang sebelumnya yaitu 110. Berarti kenaikannya berapa? 15 ya teman-teman. Lalu kita mau mencari nilai pendapatannya naik berapa gitu ya teman-teman. Naiknya 20 nih, naik sebesar. Makanya tolong sekali untuk teliti ya membedakan antara naik sebesar dan naik menjadi ya, karena itu beda ya teman-teman. Lalu dari 3/4 tersebut kita menentukan nilai A-nya tadi, sehingga kita tinggal pindah ruas saja, sehingga kita mengetahui berapa nilai A-nya. Jadi fungsi konsumsi itu kan sudah diketahui ya, C sama dengan 5 ditambah 3/4 Y. Lalu di sini ada fungsi S ya, teman-teman. Fungsi S ini kan tadi kita sudah lihat ya. Di sini rumusnya tuh apa? S sama dengan min A ditambah 1 min B dikali Y. Jadi B-nya kita sudah tahu ya teman-teman. Nilai A-nya pun kita sudah tahu. Jadi nilai A-nya itu memang sudah otomatis menjadi minus ya teman-teman. Dan min 5 ditambah 1 dikurang min juga ya 3/4 sudah diketahui dikali dengan Y. Jadi nilai dari tabungannya akhirnya dikasih tahu. Akhirnya kita tahu ya teman-teman. Sehingga di sini untuk persamaannya bisa dibuatkan grafik di mana ada konsumsi dan tabungan yang bisa dijadikan untuk pengambilan keputusan dari ekonomi. Dan di sini bagaimana kita mencapai sebuah pendapatan yang seimbang ya teman-teman. Jadi pengeluaran itu direncanakan dengan output yang direncanakan. Dan tabungan itu harus disamakan dengan investasi yang direncanakan. Jadi kita tuh harus merencanakan pengeluaran kita. Jangan sampai kita berlebih dalam pengeluaran ya teman-teman, tapi kita lupa gitu untuk menabung. Jadi menabung itu penting, kenapa? Karena itu akan juga membantu perekonomian di Indonesia dan membantu uang kita supaya tidak habis semua untuk konsumsi. Jadi bagaimana kita mengetahui pendapatan yang seimbang ya teman-teman di sini Y sama dengan C tambah I. Jadi di sini pada suatu perekonomian negara gitu ya Z diketahui fungsi konsumsi itu seperti ini. Sedangkan besarnya pengeluaran investasi perusahaan 300 miliar. Lalu bagaimana kita menghitungnya gitu ya teman-teman. Di sini dari fungsi konsumsi itu kan ditambah dari investasi ya. Jadi Y sama dengan C tambah I ya untuk menghitung keseimbangan. Jadi tinggal masukkan saja persamaan nilai C-nya ditambah 300 miliar karena investasinya sekian. Persamaannya tinggal diganti-ganti saja gitu ya teman-teman. Jadi di sini ditemukan bahwa Y-nya adalah 2000 miliar. Bisa juga menggunakan rumus S sama dengan I yaitu investasinya. Jadi SC itu di sini adalah persamaan yang sudah ditentukan tadi ya teman-teman nilai C-nya. S itu konsumsi ya, jadi C sama dengan S. Lalu ketemulah nilai G-nya adalah 2000 miliar. Jadi pendapatan nasional keseimbangannya sebesar 2000 miliar.
Kesannya sih kita hanya melihat seperti grafik, rumus-rumus pada saat kuliah gitu ya teman-teman. Tapi ketika teman-teman menyusun lagi sampai akhirnya teman-teman di sini keseimbangan pendapatan nasional. Ini menurut teman-teman penting nggak gitu ya kita mengetahui pendapatan keseimbangan nasional? Karena dari data yang kita dapatkan, menghitung tadi fungsi konsumsi, fungsi tabungan, kita bisa sampai loh ke bisa menentukan keseimbangan suatu nasional. Berarti janganlah berpikir pendek bahwa materi ini hanya digunakan di saat kuliah. Kalau misalnya nanti teman-teman bisa gitu ya bekerja untuk negara gitu, lalu teman-teman mengetahui keseimbangan nasional, hal itu pasti sangat digunakan sekali oleh negara. Untuk penjelasan, saya cukupkan sampai di sini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan untuk komen di bawah. Karena penjelasan video itu hanya satu arah saja, yaitu kepada penyimak video ya teman-teman. Jadi jangan ragu untuk komen kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, ada yang tidak ngerti tugas kuliah, ada yang ingin mengetahui secara mendalam, silahkan. Tapi jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.